Selamat pagi anak-anak. Hari ini Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari tema 6 subtema 3 muatan pelajaran matematika. Materi tentang pengukuran berat benda. KD untuk hari ini dari 3.8 mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda konkret atau situasi konkret. 4.8 melakukan pengukuran panjang dan berat dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret atau situasi konkret. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menentukan berat benda dengan alat ukur tidak baku menggunakan benda-benda konkret. Kemudian yang kedua, siswa mampu membandingkan berat dua benda menggunakan hasil pengukuran berat dengan alat ukur tidak baku. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi masalah sehari-hari terkait dengan pengukuran berat benda dengan alat ukur tidak baku. Masih ingat ya anak-anak? Mengukur berat benda dapat menggunakan alat ukur tidak baku dan alat ukur baku. Alat ukur berat benda tidak baku dapat menggunakan anggota tubuh kita, misalnya tangan. Dan juga dapat membuat timbangan tidak baku. Untuk lebih jelas, mari anak-anak kita perhatikan contoh gambar timbangan tidak baku. Nah, Ibu akan menjelaskan secara singkat bagian-bagian dari timbangan tidak baku berikut ini. Yang pertama ada dudukan atau alas ya, alas dari timbangan sebagai tempat untuk meletakkan bidang yang tegak lurus ini ya. Kemudian ada bidang datar yang berbentuk tabung ya, di mana ujung-ujungnya diikatkan dengan dengan suatu alat yang bisa digunakan untuk meletakkan benda-benda yang akan kita timbang. Perhatikan, di sini sudah ada gambar dua benda yang ditimbang. Yang pertama adalah melon dan yang di sisi lain yaitu apel. Kita perhatikan pada sisi ini terdapat kemiringan di mana melon berada pada posisi bawah, sedangkan apel berada pada posisi atas. Nah, kesimpulan dari timbangan yang kita perhatikan ini yaitu bahwa melon lebih berat daripada apel. Kemudian untuk timbangan yang kedua, apa yang akan ditimbang di tempat yang tersedia? Ya, ada apel yang berwarna hijau dan ada apel yang berwarna merah. Kita perhatikan sisi yang mendatar ini. Nah, di sini sisinya sama rata. Ya, sama rata. Artinya apa? Artinya bahwa apel hijau sama berat dengan apel merah. Nah, sekarang anak-anak boleh buka di buku kalian ya, halaman 98. Kita baca bersama-sama. Guru memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat didaur ulang. Misalnya, sampah plastik, kaleng, kertas, atau kardus. Sampah-sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda. Berat sampah dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Selanjutnya Nana boleh buka di buku kalian halaman 99 dan 100. Kita akan mengerjakan latihan soal yang ada di situ. Ibu sudah siapkan soalnya seperti ini, sama seperti di buku kalian. Nanti anak-anak bisa langsung mengisi di buku kalian dan tidak perlu dikirim. Untuk nomor 1, berat A sama dengan 7 kelereng. Berat B sama dengan 5 kelereng. Mana yang lebih berat, A atau B? Karena A ada 7 kelereng dan B 5 kelereng, berarti yang lebih berat adalah yang A. Kemudian untuk soal nomor 2,
Berat A sama dengan berapa kelereng, berat B sama dengan berapa kelereng, mana yang lebih berat? Kita akan hitung bersama-sama. Untuk berat A ada 3 kelereng, berat B ada 5 kelereng, jadi yang lebih berat adalah B. Untuk soal nomor 3 juga sama cara mengerjakannya. Berat A ada 5 kelereng dan berat B ada 8 kelereng, dan yang lebih berat adalah B. Untuk soal nomor 4, berat A 5 kelereng, berat B 3 kelereng. Jadi yang lebih berat adalah yang A. Nomor 5, berat A ada 5 kelereng, berat B ada 8 kelereng. Yang lebih berat adalah B. Sekarang anak-anak boleh buka di buku kalian halaman 109. Kita akan membandingkan berat benda dengan ukuran tidak baku. Nah, ini adalah timbangan tidak baku yang berisi sampah plastik, beratnya 2 kelereng. Kemudian sampah kaleng, beratnya 4 kelereng. Dan sampah kertas beratnya 3 kelereng. Kita akan bandingkan. Ya, kita akan bandingkan antara sampah plastik dengan sampah kaleng. Sampah plastik lebih ringan daripada sampah kaleng. Sampah kaleng lebih berat daripada sampah plastik. Sampah plastik lebih ringan daripada sampah kertas. Sampah kertas lebih berat dari sampah plastik. Paham ya anak-anak? Kemudian sampah plastik lebih ringan daripada sampah kertas dan sampah kaleng. Kemudian sampah kaleng lebih berat daripada sampah kertas dan sampah plastik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian dari buku tema 6 halaman 107 sampai 108. Salin di catatan matematika, tulisan yang rapi, diberi tanggal dan juga nama kalian dengan jelas. Kalau sudah selesai, difoto dan dikirim ke guru kalian.